Ini sadis dan gila banget sih. Ada om yang mau numbalin ponakannya sendiri hanya demi kekayaan. Ini udah gak wajar. Jangan sampai kejadian kayak cerita yang satu ini. By the way, sebelum masuk ke cerita, gue cuma bilang terima kasih buat yang udah kirim ceritanya di email. Tapi kalau cerita yang mau gue bagikan kali ini ada cerita yang dikirimkan di email oleh seseorang yang mau disamarkan namanya menjadi Ron. By the way, Ron ini perempuan ya. Jadi ceritanya, setelah ibunya Ron itu meninggal, bapaknya Ron itu harus kerja di luar kota. Waktu itu Ron masih SMA, mau mendekati kuliah lah. Jadi bapaknya Ron itu kerja di luar kota untuk memenuhi kebutuhan Ron serta untuk memenuhi sekolah Ron sampai berkuliah, untuk menyekuliahkan Ron tadi. Akhirnya harus terpaksa kerja di luar kota. Nah, Ron di tempat kota dia tinggal sekarang itu nggak ada keluarga. Keluarga terdekat itu jarak beda-beda kabupaten gitulah, yang paling dekat ya itu ada omnya Ron. Om yang nggak terlalu deket lah sebenarnya mereka, keluarga lumayan jauh lah. Tapi waktu ibunya Ron meninggal, omnya ini datang bilang kalau ada apa-apa, butuh apa-apa kabari aku aja ya langsung. Ron boleh kok nanti tinggal di rumahku bla bla segala macam. Terus bapaknya Ron ingat, akhirnya ya udahlah daripada Ron ini tinggal sendirian. Akhirnya SMA itu dia sama kelas 2 awal lah, dia pindah lah ke rumah omnya ini yang beda kabupaten tadi. Omnya ini orang berada katanya, orang mampu lah. Bahkan di rumahnya itu punya asisten rumah tangga yang waktu itu untuk ukuran ya tempat daerah Ron tinggal, kabupaten Ron tinggal itu kalau punya satu ART aja itu orang yang udah berada banget lah. Wah, ini udah berada di mobilnya, ada 2 di garasi, rumahnya lumayan besar untuk sekitarnya gitu. Wah, orang mampu nih omnya ini. Waktu Ron pindah awal di rumah itu, dia itu notice satu hal yang aneh. ART-nya, asisten rumah tangganya, itu kayak sinis sama si Ron. Kayak apa ya, pandangannya itu aneh. Terus kayak kalau tiap ditanya tuh marah-marah mulu kerjaannya. Aneh gitu pandangannya. Sedangkan omnya tuh baik banget, om sama tantenya. Mereka nggak punya anak. Om sama tantenya tuh baik banget. Datang awal-awal tuh udah kayak dianggap anak sendiri gitu katanya. Udah kamu di sini aja Ron, udah om anggap anak sendiri. Om nggak punya anak sama tante. Udah tinggal aja di sini. Datang tuh dikasih sepatu, kasih baju, kasih handphone baru. Udah wah, Roni berasa wah ini nih gitu kan, ini kehidupan yang walaupun setelah ibunya meninggal ternyata Tuhan masih kasih baik gitu, kasih berkah yang lain gitu. Ternyata ini jalan. Awal-awal Ron mikirnya gitu, dia pikir oh jalan Tuhan nih. Ternyata ibunya meninggal memang ada berkah lah untuk Ron. Awalnya mikirnya gitu tuh, dikasih lah segala macam barang-barang. Tiap Ron diajak jalan-jalan, makan di luar. Ron sih bukan dari keluarga yang nggak mampu gitu, bukan ya. Dia sebenarnya masih ya cukup lah gitu keluarganya. Tapi ini omnya ini kaya banget, levelnya jauh lah di atas keluarganya dulu. Karena dia kan anak satu-satunya juga gitu. Karena udah tuh sebulan 2 bulan tinggal di rumah itu nggak ada masalah apa-apa. Masalahnya cuma satu, ART-nya tadi sinis banget sama dia. Nah, menjelang ke bulan ketiga dia tinggal di rumah itu, tiap dia bangun pagi-pagi buka pintu kamar, dia tuh selalu nemuin ada sesajen. Ada sesajen di samping pintu kamarnya gitu. Dilihat ada sesajen yang kayak masih apa ya, kalian tau masih berasap-asap gitu. Ada sesajen gitu yang kayak baru nyalain semalam. Kok saya lihat ginian. Dan dia nggak berani tanya ke omnya, takutnya itu entah kepercayaan omnya atau masalah hal yang personal gitu kan. Jadi dia nggak mau tanya. Dia coba cari tahu lewat asisten rumah tangganya. Mbak, ini kok tiap pagi aku selalu lihat kayak sesajen gitu ya depan kamarku. Asisten rumahnya cuma bilang gini, cari kesempatan, dah pergi aja sana kamu, gak usah di sini. Selalu gitu, sinis banget, marah-marah banget. Ron tuh pengen laporin hal ini ke omnya, cuma kok dia ngerasa nggak enak, takut ART-nya nanti bakal dipecat atau segala macem. Jadi ya udahlah, dia bodo amat soal hal itu. Setelah ketemu sesajen ini, sekitar jalan 2 mingguan katanya, itu dia mulai ngerasain hal-hal gak enak di kamarnya. Dia suka denger plafon rumahnya tuh kayak ada yang jalan, plafon kamarnya duk 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 duk. Dia juga suka denger kalau malam nih, kalau malam tuh tembok kamarnya tuh kayak ada yang mukul-mukul, dok 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 dok. Tapi cuma sekilas doang, habis itu hilang gitu. Makin lama suasana kamarnya ini makin gak enak. Nih, makin
makin gak tentrem, makin gak tenang, makin gak adem, rasanya tuh pengap aja kamar ini. Tapi makin begitu Ron tuh nggak tahu kenapa, padahal ini makin gak enak loh ya, tapi makin betah rasanya tinggal di kamar itu. Makin gak mau keluar, makin betah aja rasanya tinggal di kamar. Bahkan Ron itu sadar, dia tuh sadarnya baru akhir-akhir ini ya, dia bilang tuh. Tapi waktu itu dia tuh gak sadar kalau dia tuh jadi malas sekolah. Bahkan omnya tuh ngizinin kalau dia gak masuk sekolah. Udah gak apa-apa, gak usah sekolah dulu, mungkin kamu masih capek, masih ngerasa gak enak sama ibumu gitu. Padahal Ron tuh gak tahu kenapa betah aja di kamar itu. Sampai suatu malam, singkat cerita ya, suatu malam itu udah jalan sebulan 2 bulan lah dari sesajen. Ron udah males kemana-mana, Ron rasanya mau ke kamar mandi buat mandi aja males katanya. Suatu malam dia tuh mimpi kayak erop-erop gitu ya, kayak ketindihan. Dia bangun, terus dia tuh lihat omnya itu masuk ke kamar, nggak pakai baju, tapi bentukannya tuh gede. Omnya ini kayak badannya jadi besar, nggak pakai baju, terus banyak bulunya badannya, dan itu wajahnya omnya. Datang ke dia, mau mendekat ke arah dia, mau begitulah ya. Gak usah aku jelasin kali ya, mau begitu. Terus orang itu kebangun. Astagfirullahaladzim dalam hati, ya Allah, apa ya barusan, perasaan dia makin gak enak. Ya Allah, apa ini gitu. Terus dia keluar ngambil minum. Nah ini nih, ini ternyata pemecahan misterinya di sini kata Ron. Ron tuh mau ambil minum di dapur. Dia lihat ART-nya tuh lagi ambil wudhu, mau sholat tahajud. Ternyata itu jam 1:30-an gitu kata Ron. Mau ambil wudhu, tuh disamperin, Mbak, loh ngapain malam-malam kesini gitu. Mbak maaf, saya ngambil minum, saya habis mimpi. Saya mimpi, ceritain lah mimpinya, karena dia pengen ngutarain gitu perasaan dia gak enak soal sesajen itu, soal dia mulai sadar kalau kok dia males mandi, males keluar dari kamar gitu. Akhirnya mbaknya ini ngeliatin dia kayak ikut ke kamar gitu katanya. Mereka bareng-bareng, kamarnya dikunci. Mbak, kata si ART-nya itu, Mbak mendingan sekarang pergi dari sini katanya. Sifatnya itu berubah 180 derajat. Yang tadinya suka marah-marah, sinis, tiba-tiba jadi baik. Mbak tuh saya sinisin biar Mbak itu nggak betah di sini. Mbak mendingan sekarang Mbak pergi. Sudah sering Mbak, sudah banyak katanya gitu. Udah banyak yang jadi korbannya Bapak. Mbak mendingan sekarang masih ada kesempatan Mbak berdoa, Mbak pergi dari sini katanya gitu. Akhirnya dengan sia-sia keberanian, malam itu juga katanya Ron itu berusaha ngepak barangnya yang tersisa, yang ada kaos-kaos segala macam dia bawa. Dia kabur dari rumah itu, dibantuin sama Mbak ART-nya tadi, tapi dengan cara ya supaya nggak kelihatan kabur gitu. Dia kabur, dia lari katanya sih ke stasiun terdekat, kata si Ron, ke stasiun terdekat. Dia berusaha nyari bus buat balik ke kabupaten tempat dia tinggal, walaupun katanya dia harus masih nunggu sampai subuh buat bus itu berangkat pulang. Dan semenjak itu dia tuh handphonenya itu selalu diteleponin katanya. Handphonenya masih ada sampai sekarang kata Ron. Dan dia udah pindah jauh dari tempat itu bareng sama bapaknya. Dan sekarang Ron juga udah menikah, udah punya anak, dan handphonenya itu masih ada katanya, dan masih nyala sampai sekarang. Dan itu masih sering diteleponin sama omnya dulu.